Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wa atammu taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas tafsir surat Al-Muddathir, insyaallah ayat 45 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Artinya, wa kunna, bahkan kami, nakhudu, selalu berbincang, ma'al khaidin, bersama orang-orang yang berbincang. Ini masih menjelaskan pengakuannya orang-orang yang menghuni neraka Saqar. Mengapa mereka itu masuk ke dalam neraka tersebut? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang berbincang. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami kematian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-45, demikian pula ayat ke-46, ini merupakan pengakuan berikutnya dari penghuni neraka Saqar, bahwa di antara sebab mereka masuk ke dalam neraka adalah ikut terlibat dalam perbuatan yang tercela, yakni al-khawd fil batil ma'al khaidin, yakni berbincang bersama orang-orang yang berbincang dalam rangka untuk tujuan yang batil. Apapun itu isinya, berbicara tentang kebatilan, berbincang tentang kebatilan, ngobrol, diskusi tentang kebatilan dengan tujuan batil, ini perkara yang diharamkan di dalam syariat. Dan ini kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang mujrim atau yang semisal dengan mereka. Mereka sering memperbincangkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan tujuan yang batil. Mereka menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tukang sihir. Mereka menyebut Nabi majnun, orang gila, syair, tukang penyair, pembaca mantra, atau tuduhan-tuduhan keji yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, al-khawd fil batil, ini perkara yang diharamkan di dalam agama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Maka kalau kita berbincang, kalau kita ngobrol, kalau kita diskusi, hendaknya isi muatannya adalah kebaikan, kemudian juga dengan tujuan yang baik. Jika tidak seperti itu, maka majelis kita ini majelis yang dimurkai Allah. Dan ini ternyata yang menjadikan, salah satu sebab yang menjadikan orang-orang ini disiksa di dalam neraka Sakor. Ketika mereka disiksa di dalam neraka Sakor dengan sebab ini, berarti perbuatan ini perbuatan yang tercela, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siapa saja yang melakukannya berarti dia mendapatkan dosa. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, al-khawd ma'al khaidin berarti tidak sendirian. Berarti dia bersama yang lainnya. Artinya berjamaah. Ya, walaupun di masa ini orang itu kadang sendirian saja, begitu ya. Tapi sebetulnya dia sedang berjamaah. Apa itu, Ibu? Ada orang ngomong sendirian, tapi sebetulnya dia sedang ngomong sama banyak orang. Podcast, ya kan? A live streaming, gitu kan, Ibu? Dianya di studio saja, di depan kamera, tapi sebetulnya dia sedang berbicara. Ya, tidak hanya 1-2 orang yang berbicara sama dia, dan tidak hanya di kotaknya dia saja, bahkan bisa di seluruh dunia, begitu kan? Nah, ini juga sama al-khawd. Ini berarti sedang berbincang, walaupun dia sendirian di depan kameranya, dia sendirian di dalam studionya. Ya, sebetulnya dia sedang berbincang dengan banyak orang, ya kan? Kalau zaman dulu, Ibu, orang ngomong sendirian biasanya dianggap apa? Orgil, katanya, orang gila. Sekarang itu biasa saja, orang ngomong sendirian di pinggir jalan, begitu ya. Kadang sambil lalu lalang ke sana kemari, kadang sambil teriak-teriak. Ya, nggak ada orang yang nyebut dia orang gila. Zaman sudah berubah. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini khawd. Maka perhatikan, obrolan kita, perbincangan kita, ya. Kemudian kalau sekarang ya podcast atau yang sejenis dengan itu, apa ini muatannya apa? Tujuannya juga untuk apa? Nah, ini harus jelas. Karena kalau tidak seperti itu, bisa saja obrolan itu kemudian mengantarkan ya diri kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jika kita tidak bertaubat sebelum kita wafat, itu bisa menyebabkan kita disiksa di dalam neraka Sakor. Baik. Kemudian di ayat ke-46 Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Baik. Nah, sebelum kita membahas ayat ini, kita tambahkan faidah untuk ayat ke-45, yakni faidah bahayanya lingkungan yang buruk. Teman berbicara, teman bergaul itu punya pengaruh yang sangat-sangat besar. Ya, Ibu. Ibu pernah nggak ada orang bicara bahasa Indonesia, tapi istilah yang dia ungkapkan banyak sekali yang kita nggak pahami. Pernah, Bu? Coba kalau tukang politik itu ya, bicara tentang politik, bicara tentang negara, banyak sekali istilah yang kita nggak paham. Ini ngomong apa orang ini? Gitu kan? Karena yang dia bicarakan itu adalah
urusan atau dunia politik, dunia kenegaraan. Yang kita mungkin tidak di situ, makanya tidak paham. Banyak sekali istilah-istilah yang diungkapkan ternyata itu serapan dari bahasa asing. Tidak paham. Baik. Lihat, orang bergaul, berkumpul dengan siapa? Maka itu pula yang kemudian akan membentuk dirinya. Jika lingkungannya itu baik, maka insya Allah kita akan terpengaruh dengan pengaruh yang baik. Jika kita ada di tengah lingkungan yang buruk dan kita tidak melindungi diri kita dari lingkungan yang buruk itu, maka kita besar kemungkinan akan terpengaruh dengan pengaruh yang buruk. Ini bahayanya lingkungan yang buruk. Ya, ayat ini menjelaskan tentang itu. Apa yang disampaikan oleh para penghuni neraka Saqar, ya. Mereka mengatakan wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya, mereka mengikuti arusnya orang-orang jahat, orang-orang sesat, menyimpang. Mereka larut dan hanyut serta tenggelam bersama. Tidak bisa melindungi diri mereka. Kalau kemudian teman ngobrolnya sesat, dia ikut tersesat. Jika teman bergaulnya menyimpang, dia ikut menyimpang. Jika teman ngobrolnya itu tergoda oleh syaitan, dia ikut tergoda oleh syaitan. Dan demikian seterusnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim, dia selalu berusaha bagaimana menciptakan lingkungan yang terbaik menurut versi Allah dan Rasulnya. Jika dia tidak mampu menciptakan lingkungan baik, setidak-tidaknya dia bisa mewarnai lingkungan dengan warna yang baik. Jika itu tidak mampu, setidak-tidaknya dia bisa membentengi dirinya, keluarganya dari lingkungan yang buruk. Dan ini tentu perjuangan yang sangat berat. Barakallahu fikum. Maka lihat teman ngobrol kita siapa, ibu? Ya. Al-khawd ma'al khaidin. Yang ada pada kita ini dengan siapa? Kita ngobrol dengan siapa? Kita berbincang dengan siapa? Kita berinteraksi, berkomunikasi, bermuamalah sama siapa? Maka itu yang biasanya akan mempengaruhi diri kita. Ya kan, ibu? Ibu kalau gaulnya sama wanita-wanita sosialita, ya, terpengaruh nggak ibu? Pasti terpengaruh. Banyak suami yang curhat, Ustaz, istri saya banyak sekali tuntutan. Pengen beli Hermes kah? Pengen beli jam tangan yang puluhan ratusan juta kah? Kenapa? Gaulnya sama siapa? Oh, ternyata sama wanita sosialita. Gitu ya. Pantas terpengaruh. Ya obrolannya seputar itu seputar itu saja. Kalau ngaji itu yang diobrolin bukan murojaah pelajaran. Abayanya merek apa, Ya. Berapa juta itu? Di mana belinya? Kalau merek ini bagus enggak? Merek aja. Apa orang bilang brand. Gitu ya. Nah, ini pengaruh. Apa yang diobrolkan, dengan siapa kita bergaul. Ya. Kadang kalau orang-orang begini ngobrol, itu yang ekonominya menengah ke pinggir itu, ya, itu biasanya pada minder. Ngomongin apa ini, ngobrolin apa? Tidak nyambung gitu. Kalau kita kan ngobrolnya ya seputar ikan asin, sayur asem, gitu ya, sambal terasi. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi lihat nih, siapa teman berbincang kita, siapa teman ngobrol kita, itu sangat-sangat berpengaruh. Bukan tidak boleh kaya, ibu. Ya, silahkan jadi orang kaya raya. Banyak sahabat yang mulia juga kaya raya. Tapi perhatikan, ya perhatikan, semua fasilitas hidup ini itu harus menunjang kebahagiaan dan keselamatan kita di akhirat.
fasilitas hidup yang Allah mudahkan untuk kita, jangan sampai ya menjadi peluang iri hati, dengki, kebencian orang-orang yang tidak seperti kita. Itu ya. Harus pandai di dalam bergaul dan pandai menempatkan diri kita. Kita sedang bersama siapa? Kita ada di mana? Likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada ucapan yang cocok untuknya. Walikulli maqal maqam. Dan setiap ucapan juga ada tempatnya masing-masing yang cocok untuk itu. Kalau kita tahu di sekitar kita ini orang-orang miskin, jangan bicara kemewahan di depan orang miskin. Itu akan melukai perasaan mereka. Gitu ya. Demikian pula kalau kita ada di sekitar orang-orang yang kaya raya, sosialita tadi, ya, kita harus bisa membawa diri kita jangan sampai terpengaruh oleh gaya hidup hedonnya mereka. Nah demikian. Nah, itu muamalah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke semua kalangan. Dan kita sesama Muslim silakan bergaul dengan saudara kita sesama Muslim siapapun dia. Apakah orang kaya ataukah orang miskin? Apakah pejabat ataukah rakyat jelata? Bergaul. Tapi seorang Muslim tadi selalu berusaha menciptakan lingkungan pergaulan yang terbaik, yang diridhai Allah. Atau ya, kalau dia tidak mampu, dia memberikan warna. Ibu, aura orang soleh itu apa? Ibu sarolehah kan? Auranya apa, Bu? Orang soleh itu loh nggak ngaku-ngaku soleh. Berarti kalau yang suka ngaku-ngaku soleh, gitu ya, nah, belum soleh berarti. Kecuali yang namanya Pak Soleh. Ya dia harus ngaku saya soleh, gitu. Yang namanya soleh. Apa Bu aura orang soleh itu? Senyuman. Kalau senyuman tukang pom bensin aja bisa. Gitu. Resepsionis di hotel yang umbar aurat itu juga bisa kalau sekedar senyuman. Apa Bu? Aura orang soleh itu, kalau lihat orang soleh itu kita jadi ingat Allah, ingat akhirat, ingat mati, ingat dosa. Aduh si fulan Masya Allah, kalau deket-deket orang ini kok jadi ingat Allah, ingat akhirat, ingat kekurangan diri, ingat taubat. Itu pancaran orang soleh itu begitu. Kalau ada orang kumpul bersama dia, itu setidak-tidaknya takut berbuat aneh-aneh. Saya kalau ada ibu fulanah itu agak-agak susah ngomong ceplas-ceplos ya. Padahal biasanya ember gitu ya. Tapi kalau ada ibu fulanah itu sungkan saya gitu. Beda dengan ketika kumpul sama bubuhannya, sama gengnya gitu kan. Barakallahu fikum. Kalau ada ibu fulanah itu kita jadinya hati-hati. Nah, itu tuh aura orang soleh. Jadi orang itu di hadapan dia, di sekitar dia nggak berani macam-macam. Setidak-tidaknya malu sama dia terlebih dahulu. Kalaupun tidak malu sama Allah. Nah itu mengingatkan dirinya kepada akhirat, mengingatkan dirinya kepada Allah, mengingatkan dirinya tentang kekurangan dirinya ketika dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah begitu. Jadi orang soleh itu, ibu, kalau dia tidak bisa menciptakan lingkungan yang baik, dia berusaha setidaknya memberikan warna yang baik kepada orang. Jadi aura kesolehannya itu betul-betul bermanfaat bagi orang. Kalau juga nggak bisa begitu, minimalnya dia bisa membentengi dirinya supaya nggak kebawa arus
lingkungan yang sangat buruk. Dan ini luar biasa. Perjuangan yang sangat besar. Bisa kokoh bertahan, bisa terjaga, terlindungi di tengah arus gelombang lingkungan yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Maka ada ungkapan, carilah tetangga sebelum Anda mencari rumah. Cari dulu tetangga. Maksudnya lihat dulu ini orang-orang di sekitar sini. Kalau ibu mau beli rumah, gitu ya. Ini orang-orang di sekitar ini siapa? Gitu ya. Nah itu yang dimaksud, cari tetangga dulu sebelum cari rumah. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya ada doa kalau kita keluar rumah supaya jangan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Apa doanya, Bu? Apa doanya, Bu? Sudah pernah saya ajarkan. Siapa yang masih ingat? Doa keluar rumah. Nggak ada yang hafal? Ya, yang hafal itu saja kan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu pun kalau ingat. Keseringannya alhamdulillah ingat gitu. Apa, Bu? Doa yang lain. Allahumma, hafal Allahumma-nya? Inni a'udzubika. Hafal sampai di sini? An adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Pernah kan? Pernah diajarin kan Ibu? Oh, masa belum? Ini saya yang lupa atau Ibu yang lupa? Kalau demokrasi yang banyak itu yang menang. Kata ibu-ibu, Ustadz yang lupa ngajarin. Taib. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, an adillah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku sesat, au udalla, atau disesatkan oleh setan atau oleh manusia, jin yang berwatak setan. Setan itu kan ada dari bangsa manusia. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku sesat atau disesatkan. Au an adilla, au udalla, au azilla, au uzalla. Jangan sampai aku berbuat kesalahan, jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan orang lain. Au azlima, au uzlama. Jangan sampai aku berbuat zalim atau dizalimi orang lain. Au ajhala, au yujhala alayya. Jangan sampai aku berbuat kebodohan atau dibodohi orang lain. Jangan sampai aku jahil atau dijahili sama orang lain. Ini doa ini harus selalu dibaca. Ya Ibu, walau bagaimanapun kita sadari lingkungan kita ini tidak sedang baik-baik saja. Lingkungan kita secara hisiah ataupun maknawiyah. Ya, secara hisia ya banyak polusi, hutan dibabat habis, proyek di mana-mana, gitu ya. Ibu habis skincarean, naik motor keluar sudah luntur skincare-nya, berubah jadi debu,
Gitu kan? Itu secara hisiah, secara maknawiyah lebih-lebih lagi, pergaulan yang mengerikan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lingkungan yang buruk. Maka jangan sampai kita berbuat sesat atau disesatkan, jangan sampai kita tergelincir atau digelincirkan orang, jangan sampai kita berbuat zalim atau dizalimi orang, jangan sampai kita berbuat jahil atau dijahili sama orang. Siapa yang hafal doanya? Nanti di penghujung kita hafal. Baik. Kita lanjut. Faedah berikutnya, wa kunna nakhudu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Baik. Di sini ada faedah pengaruh buruk dari pembicaraan tentang kebatilan. Orang itu kalau hari-harinya dipenuhi dengan obrolan, perbincangan yang buruk, yang batil, maka salah satu pengaruh buruknya adalah dia akan mendustakan kebenaran. Ya, seperti kebenaran tentang adanya hari pembalasan. Ini yang kemudian diakui oleh para penghuni neraka Saqar. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan yaumuddin, hari pembalasan. Barakallahu fiikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, sesuatu yang buruk akan menghasilkan yang buruk pula. Al-jaza min jinsil amal, balasan sekadar dengan amal perbuatan. Kebiasaan seseorang itulah yang akan membentuk dirinya. Kalau yang diobrolkan itu yang buruk-buruk, ya efeknya buruk. Begitu. Kama tadinu tudanu. Apa yang kau perbuat itu yang akan kau dapat. Maka Nabi membimbing kita, qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Diamnya kita dari berkata-kata yang buruk itu lebih baik daripada kita berkata-kata yang buruk. Baik. Kemudian faidah berikutnya, hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Nah, ini sebab yang ketiga. Dengan yang pembahasan lalu berarti sebab keempat. Pengakuan penghuni neraka Saqar. Mengapa mereka masuk disiksa di dalam neraka Saqar? Karena mereka tidak segera taubat kembali kepada Allah dan jalan yang benar sebelum wafatnya. Nah, ini dari pengakuan mereka hatta atanal yakin. Jadi mereka itu terus-menerus di jalan kebatilan itu sampai mereka mati. Berarti tidak bertaubat. Mereka istiqomahnya bukan di atas ketaatan, tapi istiqomahnya di atas kebatilan. Karena itu berlangsung sampai mereka mati. Berarti tidak ada perjalanan taubat di dalam perjalanan hidup mereka. Nah, ini berbahaya. Orang yang mati dalam kondisi tidak bertaubat dari segala dosa, ini kondisi yang membahayakan. Taubat itu jalan keselamatan yang sering dilupakan manusia. Taubat. Makanya Nabi menyuruh kita taubat itu setiap hari. Taubat. Ini penghuni neraka Saqar, mereka terus-menerus di atas kebatilan tanpa ada taubat sebelum wafatnya. Maka itu yang menyebabkan mereka disiksa di dalam neraka Saqar. Kemudian di penghujung ayat ke-47,
Allah menyebutkan al-maut itu dengan al-yaqin. Nah, di sini penamaan al-maut, kematian, dengan al-yaqin. Di surat Al-Hijr ayat 99 juga Allah menyebutkan tentang al-yaqin ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat terakhir itu. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin kepadamu. Al-yaqin ditafsirkan oleh para ulama yakni al-maut. Baik. Kenapa kematian disebut dengan al-yaqin? Dinamakan demikian karena memang kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi tanpa diragukan sedikit pun oleh seluruh umat manusia. Semuanya itu mengakui, agamanya apapun, kondisinya seperti apapun, semua manusia meyakini tentang kematian. Ya tidak Ibu? Yakin gak kita pasti akan mati? Yakin. Ya, cuman rata-rata belum mau mati. Ya kan Ibu? Masih pada betah di dunia? Alhamdulillah. Nah itu. Jadi kenapa al-maut disebut al-yakin? Karena memang itu sesuatu yang meyakinkan tanpa diragukan sedikit pun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebut al-maut itu dengan al-yaqin. Tatkala Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma huwa faqad ja'ahul yaqin, wallahi inni la arjulahul khair." Adapun dia, maksudnya Utsman bin Maz'un, kata Nabi, faqad ja'ahu al-yaqin, sungguh telah datang kepadanya al-yaqin, yakni hal yang meyakinkan, maksudnya al-maut. Nabi menyebut kematian itu dengan al-yaqin. Wallahi inni la arjulahul khair, dan demi Allah sesungguhnya aku benar-benar memohonkan kebaikan untuk dirinya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 3 ayat ini sudah selesai kita bahas. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.